Hari ini saya akan menjelaskan ke teman-teman sekalian mengenai liquidity sweep dengan liquidity run. Apa sih perbedaannya antara liquidity sweep dengan liquidity run dan bagaimana cara kita nanti bisa menggabungkan dengan trade yang kita jalankan. Pertama, teman-teman itu mungkin sudah mengetahui ya, apa itu liquidity. Mungkin kalau misalnya teman-teman belum terbiasa trade dengan patokannya adalah patokan terhadap SMC, mungkin bahasa liquidity itu agak cukup kurang familiar. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah terbiasa mendengar bahasa-bahasa liquidity, liquidity run, liquidity sweep, dan lain sebagainya, itu akan jauh lebih mudah dalam memahaminya. Now, saya akan tunjukkan dulu semisal pergerakannya kita mengetahui ya, sedang dalam kondisi uptrend. Jadi dia membentuk low, high, higher low, higher high, higher low, higher high lagi, lalu di sini mulai terlihat adanya perlambatan. Nah, ketika terbentuk seperti ini, ada hal yang kita ketahui dan kita sepakati bersama-sama, bahwa pembentukan yang terjadi di atasnya ini dianggap sebagai liquidity. Kenapa? Karena anggap bahwa pergerakan yang terjadi di market itu sama seperti pergerakan-pergerakan ketika harga ini terbentuk seperti sebuah bisnis yang nyata ya. Semisal di sini saya tunjuk harganya paling tinggi ada di 2817. Ya, lalu untuk area terbawahnya di 2816. Ketika ini terbentuk, maka apa yang akan terjadi? Ya, trader-trader seperti kita, trader-trader biasa, trader retail ini akan melakukan sell position satu kali lagi seandainya nanti dia akan nge-retest area tersebut. Dalam momen dia nge-retest, kita nge-sell dan potensial ke bawah, ini adalah harapan yang kita inginkan. Ya, sebuah trade yang kita sangat amat inginkan, jadi kita sell position dengan harapan dia bisa drop lebih signifikan. Ini adalah jenis trade yang kita sangat amat inginkan. Namun, ada kondisi di mana kedua atau keinginan kita tuh tidak terjadi karena ada dua hal tadi. Pertama adalah liquidity sweep. Apa itu liquidity sweep? Ya, mungkin banyak yang belum memahami what is liquidity sweep, maka saya akan memberikan gambaran yang paling sederhana kepada teman-teman sekalian yang disebut sebagai liquidity sweep itu seperti apa. Liquidity sweep adalah kondisi di mana ketika dia up sampai di atas ini menandakan ada fase breakout ya. Teman-teman lihat di sini break, dia 2817, dia berhasil di breakout. Namun dia kembali drop ke bawah. Nah, kalau teman-teman perhatikan, emang ada masalah ya dengan adanya tail seperti ini. Ini kan ada pergerakan up dulu, mungkin ke 2819, 2820 sebelum dia drop. Ini namanya liquidity sweep. Kenapa menjadi bermasalah? Karena liquidity sweep ini punya salah satu isu yang paling ditakutkan sama para trader. Why? Karena ketika kita menempatkan area sell kita, ya ketika kita melakukan sell position, umumnya kita itu menempatkan area posisi di bawah di sini. Misalnya kita entry di 2816 dan kita menempatkan stop loss-nya itu di atasnya sedikit, mungkin di 2819, 2820. Kenapa? Karena kita meyakini jika nanti dia berhasil break di atas dari area liquidity ini kalau setelah saya ubah, saya pakai pembentukannya, ini kan sebenarnya area ini ya, yang penuh dengan liquidity ya, bagian buy side liquidity-nya. Jadi big potential, full liquidity, full ada price resting di sini, liquidity yang resting di sini, dan ketika dia up berhasil breakout, maka potensial dia melanjutkan penguatannya kan terbuka lebar. Itulah kenapa para seller di sini menetapkan untuk sell sebelumnya di 2816 dengan stop loss-nya di atas lebih tinggi daripada area yang terbentuk. Dengan harapan apa? Ya kalau misalnya memang dia break, maka next-nya dia akan melanjutkan penguatannya. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan ke sana, ini adalah yang saya sebut sebagai liquidity sweep. Apa maksud dari liquidity sweep? Tentu adalah pergerakan harga yang nge-sweep ya, menyapu ya, liquidity sweep. Liquidity, tulisannya liquidity sweep. Ini adalah pergerakan yang disebut sebagai liquidity sweep.
Jadi dia up menyapu likuiditas di atasnya hanya untuk melakukan penurunan ke bawah. Kenapa dia melakukan penurunan ke bawah? Karena dia butuh bensin lah, kalau orang-orang di smart money concept tuh bilang. Butuh bensin ya, karena kalian sudah habis likuiditasnya, makanya dia akan mengambil seluruhnya. So teman-teman yang tadi kena stop loss habis, teman-teman yang mungkin buy stop juga habis. Jadi dia akan drop signifikan. Itulah yang namanya liquidity sweep. Bagaimana cara memanfaatkannya? Tentu cara memanfaatkan trade di liquidity sweep adalah menunggu sampai dia confirm terlebih dahulu. Semisal dia up berhasil break, misalnya closingan di H1 di H4, maka kita perlu menunggu dulu nih sampai nanti next candlestick-nya. Jika memang dia still strong going up, maka kita tinggal membentuk order block di 2817-2816 dan menunggu dari retracement. Nah, cara tersebut adalah cara ketika terjadinya liquidity run. Nah, ini kan kita sudah bahas liquidity sweep. Liquidity run itu bagaimana? Liquidity run itu sebenarnya sederhana teman-teman, yaitu kebalikan dari liquidity sweep. Market price bergerak, hajar habis ke atas. Dia tidak semata-mata hanya untuk taking the liquidity, melainkan dia literally going up with a strong momentum. Apa yang terjadi ketika dia strong momentum ini? Ini yang kita sebut sebagai liquidity run. Liquidity run. Nah, ini perbedaan mendasarnya liquidity run dengan liquidity sweep. Umumnya liquidity run ini terjadi kalau misalnya memang dia terbentuk ya di dalam trennya. Semisal uptrend, maka liquidity run yang possible adalah ketika dia bullish with a strong momentum. Ketika dia downtrend, maka adalah bearish with a strong momentum. Nah, sekarang teman-teman perhatikan di sini liquidity run going up with a strong momentum. What's next? Apa yang bisa kita lakukan? Tentu kalau kita perhatikan di sini kan meninggalkan supply zone yang sebelumnya sudah dimakan, yaitu 2817, 2816. Tentu kita akan menunggu nih sampai dia kembali retracement dan makan untuk nanti lanjut ke atas. Jadi, the best place yang bisa kita manfaatkan untuk entry buy dalam liquidity run adalah ketika nanti dia lanjut retracement. Dia up, hajar habis seluruh liquidity di atas ini, di 17 tadi dimakan seluruhnya, para seller berubah, dan ketika nanti dia drop kembali untuk nge-retest zone tersebut, maka ini adalah zone yang terbaik bisa kita manfaatkan untuk buy. Jadi kalau teman-teman bertanya, what is liquidity run, what is liquidity sweep? It's actually really simple. Liquidity sweep dan liquidity run, sebenarnya kedua hal ini adalah salah satu pergerakan di dalam market. Lebih better kita kena liquidity run sebenarnya teman-teman. Kenapa? Karena dengan kena liquidity run tuh kadang kita nggak gitu sakit hati. Why? Ya karena tentu, misalnya kita pencet sell, berharap di sini ya kita ingin sell position. Liquidity run itu totally marketnya memang mau melanjutkan penguatannya. Ya, totally mau melanjutkan penguatannya. Dan ya kita nggak apa-apa. Berarti memang kita kena stop loss, nanti dia drop kembali, kita tukar menjadi buyer. Sedangkan liquidity sweep itu jauh lebih menyakitkan lah ya kalau saya bisa bilang. Kenapa? Karena bisa aja dia hanya menjilat stop loss kalian. Biasanya namanya SL Hunt atau misalnya stop loss hunter ya. Lalu dia drop signifikan ke bawah, lanjut turun karena sebatas untuk mencari liquidity grab-nya aja. Ya, the grab lah kalau saya bisa bilang. Hanya makan liquidity-nya aja, hanya untuk melanjutkan penurunannya. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan, yang perlu kita perhatikan, dan menurut saya it's actually dua hal ya. Ini adalah dua hal yang memang penting buat kita pahami. Kenapa? Karena tanpa adanya liquidity di dalam market, itu akan menyulitkan kita dalam trade. Dan dengan adanya liquidity, kita bisa menempatkan posisi yang terbaik dalam kita trade-nya. Either kita menunggu liquidity sweep dulu untuk melanjutkan penurunan, jadi dia sudah nge-form dalam candlestick-nya, atau ketika nanti dia berhasil breakout menuju liquidity run, kita melanjutkan untuk buy continuation.